Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua MGMP IPA Kabupaten Luhut Utara, pengurus MGMP IPA Kabupaten Luhut Utara, dan Bapak Ibu teman-teman komunitas MGMP IPA Kabupaten Luhut Utara. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Lebih saat ini, walaupun kita dalam situasi kecemasan dan kekhawatiran akan wabah COVID-19, namun kita masih dimungkinkan oleh Allah yang Maha Kuasa melaksanakan pertemuan rutin MGMP IPA Kabupaten Luhut Utara secara online. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Perlu kami sampaikan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa karena aplikasi Zoom ini dibatasi oleh waktu, jadi teknisnya jika nanti kita waktunya habis, kita kembali klik link untuk masuk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara dalam pertemuan rutin kita, yang pertama pengantar dari Ketua MGMP IPA Kabupaten Luhut Utara. Yang ketiga, agenda atau materi pertemuan kita. Yang pertama yaitu pemanfaatan Google Classroom. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi video dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya beri kesempatan berbagi melalui ruang ini. Harapan pimpinan, mari kita selalu menjaga kondisi kesehatan. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, menggunakan masker jika beraktivitas. Dan yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita selalu dipantau aktivitas belajar dari rumahnya. Karena pada saat Ibu Bupati melakukan kunjungan ke beberapa wilayah, beliau sempat melihat banyak anak-anak kita yang berkeliaran di luar rumah. Itu menandakan bahwa kemungkinan mereka tidak belajar. Nah, oleh karena itu harapan pimpinan meminta kepada kita semua untuk membuat grup-grup WA bersama dengan orang tua murid, agar aktivitas anak-anak kita di rumah itu bisa tetap kita pantau. Nah, mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat berlalu, dan tentu semua kita kangen dengan anak-anak kita di sekolah. Mudah-mudahan aktivitas di sekolah bisa cepat kita laksanakan, dan paling utama mari kita selalu mengedukasi paling tidak keluarga dan tetangga untuk selalu menjaga pola hidup bersih, karena tanggung jawab kita semua untuk bagaimana memerangi virus corona ini sehingga betul-betul bisa cepat berlalu. Saya kira begitu teman-teman semua. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, dan tetap memantau anak-anak kita di rumah. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Kabid atas kesempatannya bergabung bersama-sama kami di Room Meeting MGMP IPA pagi ini. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih dapat meluangkan waktu untuk kemudian memberikan wejangan-wejangan kepada kita semua, bahwa sekedar informasi buat kita semua bahwa Pak Kabid ini sudah beberapa hari terakhir sibuk dengan urusan warganya, karena lagi-lagi beliau kesini Ki. double job ini sebagai kepala desa Labak, dan luar biasa inovasi. Ya, jadi 3 tanggung jawab yang luar biasa ini Pak Ketua. Selain tanggung jawab di pendidikan, terima kasih. Salut Pak satu Kabid. lagi sebagai ketua organisasi di kepemudaan. Oh iya. Namun semua kita berharap kita maksimalkan, dan tentu doa kita semoga musibah ini cepat berlalu. Amin. Ya. Terima
Terima kasih Pak Kabit sekali lagi atas kebersamaannya mewakili teman-teman Ya, IMP IPA. semangat teman-teman. Ucapkan Ya. terima Tugas kasih saya banyak. adalah bagaimana meyakinkan teman-teman di sekolah, terutama kepala sekolah untuk tetap memperhatikan teman-teman yang beraktivitas walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti ini. Ya, terima kasih banyak Pak Kabit atas support dan motivasinya selama ini. Semoga kegiatan dan aktivitas kita semua senantiasa mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semangat Pak Kabit. Amin. Terima kasih, sukses Ki dalam tugas. Terima kasih atas Terima kebersamaannya dan selamat beraktivitas kembali di lapangan ya. Ya, karena saya tahu posisi Terima Pak Kabit kasih. ini terjun ke lapangan Ada langsung. Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, mungkin kami akan lanjut ini Pak Kabit. Siap, ya, silakan lanjut. Kepada Ketua GMP IPA Kabupaten Luhut Utara untuk menyampaikan beberapa hal dengan penuh hormat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Iwan sebagai moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak, Ibu pengurus MGMP IPA Kabupaten Luhut Utara, Bapak Ibu teman-teman anggota komunitas MGMP IPA Kabupaten Luhut Utara, dan teman-teman mungkin dari komunitas lain. Ada saya lihat Bu Musdalifah dari PAI yang ikut bergabung dengan kita. Selamat bergabung Bu. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kembali memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk sama-sama hadir di meeting kita pada pagi hari ini. Semoga saja kegiatan kita pagi ini senantiasa mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat saya lakukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu, singkat saja mungkin pengantar saya pagi ini bahwa di tengah maraknya wabah virus corona ini yang kemudian dalam tanda kutip memaksa kita untuk belajar dari rumah, sehingga saya kira momen ini menjadi momen yang kita tunggu-tunggu semua untuk kemudian bagaimana kita dapat membelajarkan anak-anak kita secara daring atau secara online, yang sesungguhnya bahwa kegiatan-kegiatan pembelajaran online itu memang jauh-jauh hari sebelumnya sudah digaungkan sebenarnya, hanya mungkin karena kondisi waktu kita semua sehingga mungkin susah untuk kita lakukan itu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, di kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi bagaimana. Jadi saya langsung saja ya, lanjut saja terkait dengan materi kita hari ini, yaitu bagaimana pemanfaatan Google Classroom di dalam pembelajaran. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa untuk proses pembelajaran online itu ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran kita. Ada dua hal sebenarnya, ada ada dalam bentuk Learning Management System atau LMS, dan ada dalam bentuk video conference atau VCon. Nah, yang kita lakukan sekarang Bapak dan Ibu ini versi VCon-nya, video conference. Nah, yang akan kita bahas sebentar Google Classroom itu adalah versi Learning Management System-nya, LMS. Apa yang berbeda antara keduanya, antara LMS dengan VCon itu, bahwa ketika kita memanfaatkan LMS, maka sedikit ada keringanan dalam penggunaan usaha data kita. Tapi sebelum saya lanjut, mungkin bisa dimatikan dulu masing-masing mic tak?
Oke, mohon maaf saya matikan dulu mic tak semua. Jadi untuk Google Classroom ini dia dalam bentuk learning management system. Yang berbeda adalah bahwa ketika learning management system kita manfaatkan ini sedikit ada keringanan dalam hal penggunaan pulsa data yang mungkin bisa kita gunakan selama ini dibanding dengan video conference seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, Bapak dan Ibu, kita langsung saja untuk memulai kegiatan pembuatan Google Classroom. Maka yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam salah satu browser yang ada di perangkat kita, apakah di laptop atau mungkin di handphone kita. Saya hanya ingin memastikan dulu sebentar, apakah layar monitor saya kelihatan di laptop tak semua, di perangkat tak? Muncul deh, bagus. Oke. Sekarang kita mulai dengan membuka salah satu browser yang ada di perangkat kita. Kalau misalnya kita belum pernah login di Google Classroom atau di akun Google kita yang lain, maka di bagian pencarian kita ketikkan Google Classroom seperti ini, kemudian kita enter. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah login di akun Google-nya, maka kita bisa langsung masuk di sini saja, di bagian pojok kanan atas. Di bagian pojok kanan atas ada kelihatan tanda titik 9 ya. Ada tanda titik 9 ini bisa kita langsung klik. Sehingga kemudian kita scroll ke bagian bawah. Di sini ada muncul tampilan Classroom. Nah, ini kalau kita sudah pernah login di akun Google kita. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum pernah login di akun Google-nya, belum ada tampilan seperti ini di laptopnya, maka kita langsung masuk di sini tadi, di bagian pencarian ketikkan Google Classroom, kemudian enter. Nah, di sini kemudian kita akan diantarkan ke sini. Tinggal Bapak dan Ibu memilih bagian Google Classroom ini. Seperti itu. Nah, untuk lebih praktisnya kita langsung masuk di sini saja. Di langkah yang pertama tadi. Kemudian pilih Classroom ya. Pilih Classroom. Ini kita pilih Classroom. Kita klik 2 kali saja. Ya, tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Ini kondisi jaringan juga stabil ya. Kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di tampilan seperti ini, pada bagian pojok kanan atas itu ada tanda plus, tanda tambah. Nah, di bagian ini tinggal kita klik tanda tambah ini, kemudian muncul gabung kelas dengan buat kelas. Untuk gabung kelas ini kita tidak akan mengklik ini karena ini dibutuhkan oleh peserta didik kita atau siswa kita. Jika mereka ingin bergabung masuk ke dalam kelas yang telah kita buat. Nah, sekarang karena kita ingin membuat kelas dulu, maka tinggal kita klik ini, buat kelas. Kemudian muncul tampilan ini, kita klik tanda centang, kotak ini, kita centang, kemudian klik lanjutkan. Nah, di bagian ini Bapak dan Ibu, ada buat kelas, silahkan isi bagian-bagian ini semua. Di nama kelas, Bapak dan Ibu menuliskan nama kelas itu, dahulukan nama mapel Bapak dan Ibu.
Ya, karena kita ini semua adalah mapel IPA, maka kita tuliskan IPA di bagian depan, kemudian kelas berapa. Misalnya kita mengajar di kelas 771 misalnya. Kenapa mesti mata pelajaran kita yang harus ditulis terlebih dahulu Bapak dan Ibu? Ini agar peserta didik kita nanti ketika sudah gabung di beberapa kelas yang dibuat oleh guru mata pelajaran yang lain, anak-anak kita dapat cepat mengidentifikasi bahwa ini adalah kelas untuk mapel IPA. Ini adalah kelas untuk mapel-mapel yang lain. Makanya nama kelas kita dahulukan nama mapel kita. Gitu. Kemudian bagian ini bisa kita isi dengan misalnya semester genap. Kemudian mata pelajaran saya kira jelas ini IPA. Kemudian ruang kita kondisikan saja ini fleksibel. Kalau saya karena ini adalah kelas 71, maka ruangnya di sini adalah ruang 1. Demikian seterusnya. Kalau kita mengajar di kelas 72, maka ruangannya adalah ruang 2, 77. Misalnya kita klik beri nama ruangannya ruang 7. Demikian seterusnya. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, yang wajib diisi di sini adalah nama kelas. Bagian dan yang lain ini dia sifatnya opsional. Bisa diisi, bisa tidak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau diisi. Sudah itu kita klik. Sebelum saya klik ini saya ingin memperlihatkan ke Bapak dan Ibu. Ini ada beberapa kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Ada kelas 81, 91, 97, 87, dan 96. Kelas 71 belum ada ya. Nah, ini kelas 71 belum ada di kelas yang saya buat. Nah, sekarang kita klik buat. Tunggu beberapa saat. Nah, ini kelasnya sudah jadi, Bapak dan Ibu. Nah, jika kelas ini sudah jadi, maka tahap pertama telah kita lalui, telah kita lakukan, yaitu membuat kelas. Tinggal kita akan mengelola kelas yang telah kita buat ini. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana mengelola kelas, saya ingin perlihatkan satu poin. Di sini ada kode kelas. Kode kelas ini Bapak dan Ibu, kode kelas inilah nanti, ini bisa kita perbesar ya. Kode kelas inilah nanti yang kemudian kita berikan kepada peserta didik kita. Jika peserta didik kita ingin join atau gabung secara mandiri ke dalam kelas yang telah kita buat. Ini bisa kita share ke grup WA misalnya. Ini misalnya saya share ke Ctrl C. Kemudian kita share ke grup WA peserta didik misalnya. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, tema ini juga masih bisa kita ganti. Caranya adalah pilih tema di sini. Pilih tema, klik. Kemudian kita bisa memilih tema-tema yang ada. Kita kondisikan saja dengan mapel masing-masing. Misalnya saya pilih yang ini. Kemudian pilih tema kelas. Maka tema kelas kita ini kemudian sebentar lagi akan berganti. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin jaringan kurang stabil ini, jadi agak lambat. Nah, ini temanya sudah berubah Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita anggap sudah selesai untuk proses pembuatan kelasnya. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang kedua, yaitu mengelola kelas. Di tahapan mengelola kelas ini, yang paling pertama kita mau buat itu adalah bagaimana membuat topik di kelas itu. Caranya, kita masuk di sini, di tugas kelas. Tapi sebelumnya, saya ingin perkenalkan dulu menu-menu yang ada di Google Classroom ini. Di sini ada menu forum. Menu forum itu ini adalah tampilan awal setiap kelas ketika kita masuk. Nah, di forum ini bisa kita manfaatkan bersama dengan peserta didik kita untuk berdiskusi. Kita klik yang ini saja. Kemudian di sini kita bisa melempar masalah di dalam forum ini, sehingga kemudian bisa didiskusikan bersama dengan
peserta didik kita. Demikian juga antar peserta didik. Nah, caranya misalnya kita ketikkan saja apa yang kita mau lemparkan sebagai masalah untuk kemudian didiskusikan, atau mungkin bisa juga di menu forum ini kita memasang sebuah pengumuman kepada peserta didik kita. Misalnya pengumumannya adalah berhubung pandemik COVID-19, maka pembelajaran IPA misalnya pembelajaran IPA dilakukan secara daring atau online. Ini fleksibel saja, tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian kita klik posting. Demikian juga kalau misalnya kita mau berdiskusi dengan peserta didik kita, kita masuk di menu forum ini saja, sehingga kita bisa memberikan feedback terhadap diskusi atau masalah yang sudah dilempar dari peserta didik kita bisa diskusikan bersama di sini. Itu untuk menu forum. Selanjutnya kita masuk di tugas kelas. Di tugas kelas kita klik. Kemudian di sini ada tampilan buat. Nah, kita klik buat ini. Klik buat. Nah, kita langsung menuju pada bagian paling bawah di menu topik. Di pengelolaan kelas ini yang paling pertama harus kita lakukan adalah membuat topik. Apa topik itu? Topik itu adalah menjadi navigator nantinya bagi peserta didik kita, juga termasuk kita, untuk mencari konten atau materi yang akan dipelajari oleh peserta didik kita. Contoh misalnya begini, kita klik ini topik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Misalnya topiknya adalah buku sekolah elektronik, atau misalnya kita tambahkan di situ bahan ajar misalnya. Ini fleksibel saja, tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Klik tambahkan. Maka topik yang telah kita buat itu akan muncul di bagian sebelah kiri ini. Ini sudah ada buku sekolah elektronik. Ini tampilannya sudah ada. Tapi ini masih dalam kondisi kosong karena belum kita isi konten. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tambahkan lagi, buat lagi topik baru. Masih masuk di menu buat ini. Pilih topik lagi. Kemudian misalnya ini adalah slide PowerPoint. Klik lagi tambahkan. Nah, ini terus akan bertambah ke bawah, termasuk ini. Kita tambahkan lagi misalnya topik. Selain buku sekolah elektronik, misalnya kita ingin menambahkan dengan video pembelajaran. Tambahkan lagi, nah muncul lagi ini. Demikian seterusnya ke bawah. Kita tambahkan lagi terakhir, mungkin ini tugas atau latihan soal misalnya. Klik tambahkan. Nah, saya kira cukup ini 4 saja Bapak dan Ibu. Terkait dengan topik-topik kita ini sekali lagi bahwa ini merupakan navigator bagi kita, atau dapat juga dikatakan untuk mengidentifikasi apa-apa yang akan kita upload ke dalam kelas kita di Google Classroom ini. Misalnya tugas. Nanti ketika ada tugas itu langsung masuk di menu tugas ini. Kalau video pembelajaran, anak-anak kita langsung saja mengarah ke video pembelajaran. Dia tidak mengarah ke yang lain. Jadi diibaratkan bahwa topik ini adalah petunjuk atau navigator bagi siapapun yang mengakses kelas kita. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita bisa perhatikan ini. Tadi yang pertama kita buat itu adalah buku sekolah elektronik. Kemudian slide PowerPoint, video pembelajaran, dan tugas latihan. Nah, ini kan terbalik. Kita mau menyusun kembali sesuai dengan urutan yang telah kita buat tadi. Caranya adalah buku sekolah elektronik ini kita ingin bawa ke atas. Caranya
kita caranya adalah kita tahan ini, klik, tarik ke atas. Nah, selanjutnya ambil lagi slide PowerPoint, klik lagi, kemudian tekan Ctrl, kemudian tarik ke atas. Kemudian video pembelajaran juga sama, sehingga tampilannya sekarang seperti ini. Tanya kakak. Nah, ini sudah berurut kembali sesuai dengan apa yang kita input tadi, mulai dari buku sekolah elektronik, slide PowerPoint, video pembelajaran, dan tugas latihan. Nah, tinggal kita akan mengisi kontennya ini. Nah, ini kan masih kosong, Bapak dan Ibu. Kita lihat, ini belum ada isinya. Sama halnya dengan slide PowerPoint, ini juga masih kosong. Video pembelajaran juga sama, tugas latihan juga seperti itu. Nah, sekarang kita ingin mengisi setiap topik ini dengan konten atau materi misalnya. Contoh misalnya buku sekolah elektronik. Saya ingin tambah dengan file buku sekolah elektronik. Caranya adalah kita masih masuk di menu buat ini. Klik menu buat, kemudian klik materi. Bukan lagi masuk di menu topik karena yang kita membuat adalah materi. Nah, kita klik materi. Nah, muncul tampilan seperti ini. Di tampilan seperti ini, di sini ada judul, ada deskripsi opsional. Judul kita wajib isi. Judulnya misalnya adalah buku sekolah elektronik. Deskripsinya ini sifatnya opsional. Bisa diisi, bisa tidak. Tapi sekedar di deskripsinya kita tuliskan saja misalnya buku ini digunakan untuk semester 2 misalnya, untuk semester genap. Karena sepertinya buku IPA kita itu kan per semester, tapi ini fleksibel saja deskripsinya, tidak mesti seperti ini redaksinya. Kita kondisikan saja Bapak dan Ibu. Nah, kemudian judul sudah diisi, deskripsi sudah, kita masuk di sini, tambahkan. Di sini ada beberapa alternatif pilihan. Bisa masuk di Google Drive. Jika misalnya buku elektronik kita tersimpannya di Google Drive kita, kemudian link, misalnya buku BSC ini juga sudah kita simpan di Google Drive, kemudian link dari Google Drive itu yang kita ambil masuk sini. Kemudian kita pilih file. Nah, kita masuk di sini saja. Kita masuk file. Kemudian tunggu beberapa saat. Mohon bersabar Bapak dan Ibu. Mohon bersabar Bapak dan Ibu, kondisi jaringan juga kayaknya yang tidak stabil ini. Kita lanjut
untuk mengisi ini tadi sudah ada ya, buku sekolah elektronik. Kita ulangi kembali, kita edit ya. Nah tadi kan kita masuknya di sini, di menu tambahkan. Tadi sudah ditambahkan file. Iya, tapi Pak Ketua, Ya, iya, mungkin sampai langkah di situ ada teman-teman yang mau bertanya oke bisa. untuk jaringan nanti. Iya, oke, Iya. siap. Ya, tapi silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan Pak Kapsek dari Seko. Itu kalau pasti Iya. ini pentingnya sumber Indonesia. Tapi sekedar informasi teman-teman semua, Bapak dan Ibu, kalau kita mau mengajukan pertanyaan, bisa kita masuk di ada gambar tangan itu, raise hand. Tangan dulu Pak. Ya jangan Musbah. daripada kita balik itu perangkat tak jatuh nanti. Tapi kurang jelas tadi pertanyaan Pak Musbah. Kalau bahasa Inggris ini petunjuknya Zoom, bagaimana caranya dikasih jadi bahasa Indonesia? Zoom-nya Settingan bahasanya. kalau settingan bahasanya Zoom ya. Iya. Sebentar Pitu. Kalau Kayak ini Zoom-nya tuh, misalnya view all. Nah, tidak ada ini jago istilah mau ditanya, Pak. sebentar Pi, kalau untuk itunya Zoom-nya di. Iya. Kita fokus dulu di Google Classroom-nya. Ya. Oke Pak Kadek, Pak Jun. Halo Pak Jun. Pak Juniwan. Pak Juniwan. Halo Pak Jun. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang ini masih dalam bentuk draft. Nah, sekarang muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih file dari perangkat. Klik itu. Kemudian silahkan Bapak dan Ibu cari di mana tersimpan file buku sekolah elektronik tak. Nah, kalau saya mencoba misalnya di sini ya. Nah, ini ada buku guru. Nah, misalnya saya ambil saja yang ini. Buku kelas 8, kemudian klik open. Klik upload. Tunggu beberapa saat hingga proses uploadnya selesai. Kemudian setelah proses upload ini selesai, Bapak dan Ibu bisa menuju ke pojok kanan atas. Di situ terdapat tulisan posting. Di sini terdapat tulisan posting, tinggal kita klik itu. Tapi tunggu hingga proses uploadnya ini selesai. Ini sementara proses. Kita tunggu saja beberapa saat.
Jadi sambil menunggu proses uploadnya selesai, silahkan Bapak dan Ibu dinikmati dulu snacknya masing-masing ya. Oke, mohon bersabar. Mari makan. Iya, kita menunggu proses upload ini selesai. Ya, Pak Musbah raise hand. Sebentar Pak Musbah ya, kita selesaikan dulu. Halo, Iya, sebentar. rekaman kan ini bagi Ya, rekamannya ya, insyaallah. Ganti nanti rekamannya bos. Ya, ini sudah ada, mungkin kita lihat Bapak dan Ibu ya. Sudah muncul ya. Nah, ini. Tinggal kita posting. Klik posting. Kemudian klik lagi yang ini, posting ya. Baik Bapak dan Ibu. Ini sudah tampil kembali ya. Sudah. Nah, sekarang kita akan masuk kembali di sini di buku sekolah elektronik. Ini yang sudah kita posting tadi. Ini tadi kan saya kembali sebentar. Nah, ini tadi kan begini tampilannya. Kita sudah posting tadi, tinggal kita simpan. Nah, munculnya di sini. Ketinggalan Maki guys. Munculnya di sini Bapak dan Ibu. Ini harusnya dia masuk di sini. Kenapa dia tidak masuk langsung di buku sekolah elektronik? Karena tadi kita tidak memilihnya untuk masuk di topik. Ini sebenarnya ada pilihan di sini Bapak dan Ibu. Ini untuk masuk di topik. Kita pilih topik. Tadi kita memilih tidak ada topik sehingga dia masuk pada bagian atas. Nah, sekarang di sini muncul tampilan topik yang telah kita buat tadi. Ada buku sekolah elektronik, slide PowerPoint, tugas latihan dan video pembelajaran. Nah, kita pilih buku sekolah elektronik karena kita menginginkan bahwa buku sekolah elektronik yang telah kita upload tadi itu filenya masuk ke dalam topik atau menu buku sekolah elektronik ini. Kita pilih yang ini, kemudian klik simpan. Nah, lihat perbedaannya dengan yang tadi Bapak dan Ibu. Tadi buku sekolah elektronik yang konten ini itu masih ada di bagian atas ini. Nah, sekarang sudah langsung mengarah masuk ke topik buku sekolah elektronik. Itu. Ulang dulu tanda tadi yang di luar dikasih masuk. Oke. Kita biar masuk di slide PowerPoint saja Pak Sumantri ya, karena prosesnya sama. File-file yang tersimpan di luar tadi mau dikasih masuk di Itu maksud saya. Nanti kita masuk di sini saja. Oke, siap. Iya, siap. oke. Di slide PowerPoint. Nah, sekarang untuk buku sekolah elektronik itu sudah selesai. Kita masuk di slide PowerPoint. Ini juga kita mau isi dengan konten-konten dalam bentuk media PowerPoint. Caranya masuk di menu ini juga, menu buat. Kembali masuk di materi. Nah, sama seperti tadi di buku sekolah elektronik, kita tetap harus mengisikan judul, misalnya materi bab berapa lah misalnya ya, bab 8 misal saja ya. Ini kita isikan apa materinya di bab 8 itu. Kemudian deskripsinya kita bisa mengisinya dengan deskripsi, misalnya materi ini
menjelaskan tentang materi apa di bab 8 itu misalnya ya. Jadi kita fleksibel saja, tergantung materi apa yang kita mau input di situ. Kemudian klik tambahkan lagi. Masuk di file. Ini sama dengan yang tadi prosesnya. Klik pilih file dari perangkat. Kemudian silahkan masing-masing Bapak dan Ibu mencari file PowerPoint yang sudah disimpan di perangkat atau di laptop tak masing-masing. Nah sekarang misalnya ini saya pilih nih ya, bab 8 tadi, macam-macam gerak pada tumbuhan misalnya ya. Klik upload lagi. Tunggu hingga proses uploadnya selesai. Nah, ini sudah terupload. Ini saya tambahkan lengkap ini, macam-macam gerak pada tumbuhan. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi Bapak dan Ibu di buku sekolah elektronik itu kan kita sudah menentukan topiknya di sini ya. Nah, di sini. Untuk ini harusnya kita memilih slide PowerPoint. Slide PowerPoint, tapi sesuai permintaannya tadi Pak Sumantri, kita tidak usah dulu memilih yang ini, biarlah kita memilih tidak ada topik. Kemudian langsung kita posting. Ingat Bapak dan Ibu, di sini kita memilih belum ada topik ya. Kita lihat perbedaannya nanti, klik posting. Nah, materi PowerPoint yang telah kita posting itu, dia tidak langsung mengarah masuk di slide PowerPoint ini. Dia berada di luar topiknya. Nah, bagaimana memasukkan ini kembali? Ada dua cara yang bisa kita tempuh, Bapak dan Ibu. Cara yang pertama, bisa ini langsung kita klik, kemudian tahan, tarik ke bawah. Mengarah ke sini. Gitu ya. Oke? Bisa ya? Nah, bisa juga coba saya tarik ke bawah. Nah, ini sudah masuk. Tanpa kita memilih tadi topiknya secara langsung. Jadi kalau misalnya kita tidak mau menarik dari atas ke masuk ke dalam topiknya, silahkan langsung pilih di topik masing-masing tadi. Di sini. Edit, masuk di menu edit. Ya, caranya kan kita klik tanda titik 3 ini, tanda titik 3, kemudian klik menu edit. Nah, pilih di sini. Tadi kan kita belum memilih nih slide PowerPoint. Kita memilih tidak ada topik. Misalnya kan ini. Makanya dia kembali ke atas. Karena tadi kita memilihnya tidak ada topik. Nah, kalau kita memilih topik, masuk di slide PowerPoint, maka dia akan langsung masuk ke situ. Gitu ya. Siap. Oke. Mantap, terima kasih. Kita masuk di menu ini. Oke. Ini sudah ada ya. Masuk di menu slide, di topik slide. Oke. Selanjutnya kita masuk di menu video pembelajaran. Prosesnya sama dengan yang tadi, masih masuk di menu topik. Ini di sini berapa? Kan di situ tulisannya poin video pembelajaran. Masuk di menu topik materi kembali, klik materi. Kemudian di sini kita menuliskan judulnya video pembelajaran. Jadi ini judulnya tergantung Bapak Ibu ya. Bisa judulnya langsung sesuai dengan materi kita. Misalnya video pembelajaran gerak pada tumbuhan.
deskripsinya bisa kita menuliskan seperti ini. Video ini menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Nah, kita bisa klik tambahkan. Nah, tambahkannya tergantung. Kalau Bapak dan Ibu memiliki file video pembelajaran yang mungkin sebelumnya sudah di-download dari YouTube, bisa langsung masuk di sini, di file. Sama prosesnya tadi. Tapi untuk kali ini, karena ini video, maka saya ingin mencoba memperlihatkan ke Bapak dan Ibu masuk ke menu bagian paling bawah di YouTube. Di bagian paling bawah ini YouTube, kita klik. Kemudian di bagian pencarian ini kita klik, ketikkan saja. Kita ketikkan misalnya video tentang gerak pada tumbuhan misalnya ya. Nah, kita ketikkan ini kata kunci untuk video yang kita mau cari. Kemudian klik enter. Maka kemudian kita akan diarahkan untuk masuk ke kumpulan video-video yang berisi tentang gerak pada tumbuhan. Nah, misalnya saya pilih yang ini saja, yang di bagian kedua, yang durasinya singkat. Ini saya klik sampai muncul kotak berwarna biru seperti ini. Nah, kita klik itu. Nah, ini sudah masuk. Tinggal kita posting. Tapi jangan lupa, saya ingatkan kembali, jika Bapak dan Ibu ingin agar video pembelajaran ini langsung masuk ke topiknya, maka kita ganti memang di sini. Di sini kan masih ada tidak ada topik ya. Nah, kita langsung pilih mau masuk di mana video pembelajaran ini. Tentu kita pilih video pembelajaran. Langsung pilih yang ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu terlanjur misalnya sudah memposting dan masih berada pada posisi buat topik ini, buat topik ya, tidak ada topik, maka Bapak dan Ibu tidak usah panik, karena kita bisa menariknya sama seperti yang saya lakukan di awal tadi. Nah, kita langsung memasukkan ke sini video pembelajaran, klik topik, gitu ya. Nah, ini sudah langsung masuk di topik video pembelajaran. Jika misalnya Bapak dan Ibu ingin menambahkan lagi video pembelajaran, maka masuk di sini lagi. Demikian dengan slide PowerPoint dan buku sekolah elektronik. Kita cukup tambahkan saja. Kemudian tinggal kita mau tempatkan di topik mana. Apakah masuk di buku sekolah elektronik, slide PowerPoint, atau video pembelajaran. Jadi ini sifatnya fleksibel. Saya kira seperti itu untuk 3 topik yang sudah ada. Selanjutnya tinggal kita masuk pada tugas atau latihan soal. Untuk tugas atau latihan soal ini, Bapak dan Ibu, kita bisa mengambilnya langsung dari file kita. Misalnya jika kita punya file soal dalam bentuk Word. Nah, kita masuk di sini. Tugas atau tugas kuis. Jika kita memilih tugas, maka kita lihat apa yang berbeda antara tugas dengan tugas kuis ya. Ini tugas dengan tugas kuis. Itu kalau tugas tidak ada bedanya dengan yang tadi, antara buku sekolah elektronik, PowerPoint dengan video pembelajaran. Nah, bagaimana kalau kita masuk di tugas kuis? Yang berbeda adalah tampilan yang paling bawah ini. Di sini ada tampilan blank quiz. Blank quiz ini kita diarahkan langsung ke Google Formulir, Google Form yang sudah pernah kita bahas di workshop yang lalu di SMP 1. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu
untuk pembuatan soal online ini, pembuatan tugasnya, saya kira kita sudah tidak terlalu rumit karena sudah pernah kita bahas sebelumnya di workshop. Nah, kita masuk di sini saja, Bapak dan Ibu. Kita isi judul tugasnya, misalnya tugas bab 8, atau bisa juga langsung tugas materi tentang gerak pada tumbuhan. Nah, misalnya petunjuk opsionalnya itu petunjuk pengerjaan soal lah. Misalnya kerjakan soal berikut secara mandiri, atau kerjakan soal ini secara jujur, misalnya. Itu fleksibel saja. Nah, jangan lagi kita masuk ke sini tambahkan, karena di sini sudah disiapkan blank quiz. Kecuali kalau kita memilih tadi yang hanya tugas saja, bukan tugas kuis, maka kita bisa masuk ke sini. Oke, kita masuk ke sini ya. Klik blank quiz. Maka kita akan diarahkan ke Google Form. Ini sebenarnya sudah bukan barang baru kita di IPA. Gitu ya. Nah, tinggal kita isi nih. Ya, pertanyaan tanpa judul. Ini misalnya tugas gerak pada tumbuhan. Sorry ya, maaf, bukan di sini. Di sini ya, kita tuliskan tugas gerak pada tumbuhan. Nah, kita klik ini, kita blok, kemudian klik bagian ini, blank quiz, sehingga otomatis tulisan ini juga akan langsung terbaca di sini. Oh, tunggu dulu. Ya, seperti ini ya. Harusnya tadi itu otomatis terganti tulisan ini. Nah, sekarang di deskripsinya ini bisa kita isi, bisa tidak. Kemudian kalau Bapak dan Ibu ingin mengisi deskripsi ini, kita isikan deskripsi, misalnya kerjakan soal berikut atau misalnya ada di sini ya, materi ini, misalnya materi ini terkait dengan materi gerak pada tumbuhan. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian pertanyaan. Nah, di bagian pertanyaan ini, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, di setiap soal online itu kita upayakan selalu memuat biodata peserta didik. Nah, biodata peserta didik yang umum kita minta itu kan ada nama, kemudian jangan lupa ini yang ini ya, pilihan ganda kita ganti dengan jawaban singkat. Kemudian di sini klik wajib isi. Selanjutnya ini dapat kita tambahkan lagi. Nama sudah. Selain nama, apalagi yang biasa mungkin kita minta, mungkin ada kelas ya. Sama seperti tadi, kita aktifkan di sini pilihan ganda menjadi dengan jawaban singkat. Kemudian wajib isi, geser hingga berwarna biru. Seperti itu. Kemudian bisa juga kelas ini sebenarnya kita ganti, bukan jawaban singkat, bisa kita isi dengan drop down.
sehingga semua pilihan kelas yang kita ajar itu muncul di sini. Misalnya kelas berapa tadi ya? Kelas 8. Kelas 81. Misalnya kelas 82. Kemudian misalnya 83. 84. Demikian seterusnya. Tinggal kita tambahkan saja sesuai kebutuhan kita. Nah, ini drop down, sehingga nanti anak-anak kita tinggal memilih saja kelas mana yang mereka akan pilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian saya kira untuk biodata itu cukup nama dengan kelas saja. Selanjutnya kita memilih bagian ini. Jadi untuk bagian depan ini kita anggap sebagai halaman 1. Kita ingin membuat halaman 2-nya. Halaman 1-nya tadi memuat tentang judul tugasnya, kemudian dengan biodata. Kita membuat halaman kedua dengan mengklik yang tanda ini, tambahkan bagian. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Bagian 2 dari 2 ini maksudnya adalah halaman 2. Nah, kita klik bagian tanpa judul. Ini misalnya kita buat soal pilihan ganda. Oke, kita lanjut sambil menunggu waktu berakhir. Nah, ini soal pilihan ganda. Kemudian deskripsinya bisa berisi tentang petunjuk pengerjaan soal. Misalnya pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Tuh. Nah, pilihlah jawaban yang paling tepat. Kemudian kita mau menulis soal sekarang. Klik tambahkan. Ya, tambahkan untuk mulai menulis soal. Nah, misalnya soalnya kita copy dari file yang ada di laptop kita, file Word misalnya. Silahkan Bapak dan Ibu cari file Word yang berisi tentang soal pilihan ganda. Saya coba ini soal UN. Ini soal UN yang tidak terpakai bajunya. Tapi bukan soal 2020 ini, soal 2018. Tidak boleh cendol kaluku. Iya, cendol kalukunya dinikmati bersama di sini. Oke, sekarang saya mencari soal yang simpel saja ya. Ya, misalnya ini. Saya blok saja, kemudian Ctrl C, masuk kembali di sini. Klik paste. Kita hapus saja nomornya. Jadi untuk di Google Form itu tidak perlu ada nomor soal. Kemudian opsinya juga tidak perlu ada ABCD-nya. Sama ini kita blok sekaligus saja. Tapi untuk membloknya Bapak dan Ibu, soal dengan optionnya itu jangan diblok sekalian. Jadi karena terpisah sectionnya, maka kita blok khusus untuk soal saja. Kemudian nanti pilihan gandanya atau optionnya itu sekaligus semua 4 option. Kita blok semua, kemudian klik Ctrl V. Copy biasa. Nah, klik saja optionnya, ABCD-nya. Kemudian jangan lupa wajib isi. Sudah. Nah, Bapak dan Ibu, di sini karena ini kita tadi sudah langsung diarahkan untuk masuk di blank quiz,
maka kita tidak perlu lagi melakukan setelan di sini untuk mengubah ini menjadi kuis. Ini sudah otomatis berubah menjadi kuis. Karena memang tadi sudah ada blank kuis. Nah, makanya di sini tinggal kita mau menentukan pilihan jawaban. Nah, apa jawabannya di sini? Misalnya kita memilih jawabannya ini ya. Misal itu contoh saja. Nah, kemudian jangan lupa poinnya. Poinnya kita kondisikan dengan jumlah soal tak. Kalau misalnya kita merancang soal pilihan ganda itu 10 nomor, maka pastikan bahwa dengan soal 10 nomor poin totalnya nanti itu adalah 100. Poin total 100. Nah, di sini kita hanya merancang 2 soal misalnya. Sehingga di sini anggaplah saya kasih 50 poin. Misal ya, meskipun idealnya soal pilihan ganda itu kan idealnya 10 10 kan. Nah, tetapi agar kita tidak repot lagi mengkonversi, maka ada baiknya jumlah skor di sini kita sesuaikan dengan jumlah soal. Jadi misalnya dengan 2 soal supaya 100 berarti di setiap nomor harus diberi poin 50. Kalau 10 nomor setiap soal diberi poin 10. Seperti itu. Kalau 20 nomor setiap nomor diberi poin maksimal 5. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian klik selesai. Jika kita ingin menambahkan lagi satu soal, klik tambah lagi, kemudian cari lagi soal yang lain. Nah, misalnya yang ini lagi. Kita blok lagi khusus soal, Ctrl C, kemudian masuk kembali di Google Form. Pertanyaan, Ctrl V. Jangan lupa hapus nomornya. Nah, di sini optionnya lagi. Kita aktifkan kursor di situ. Kemudian sini kita klik Ctrl C lagi. Kemudian Ctrl V. Jangan lupa wajib isi. Kemudian tentukan kunci jawaban. Anggaplah misalnya ini ya. Ini contoh saja. Jangan lupa poinnya 50. Karena kita hanya men-setting 2 soal saja. Kemudian klik selesai. Sudah seperti itu Bapak dan Ibu. Tinggal kita langsung close saja. Tidak sama seperti yang lalu, kita harus kirim untuk mendapatkan linknya. Karena ini sudah langsung masuk di Google Classroom kita. Bisa kita lihat? Kita klik ini ya. Atau kita lihat dulu tampilan soal kita. Nah, tampilan soal kita seperti ini. Ini nama siswa harus diisi, kemudian kelasnya. Ini muncul kelasnya. Nah, selanjutnya, jadi tinggal kita klik saja. Setelah kita keluar dari soal ini semua, ini kita langsung saja keluar. Kemudian jangan lupa tugaskan. Tapi sebelum diklik tugaskan, jangan lupa juga pilih ini. Ini tugaskan itu berada di luar di luar ini topiknya. Karena tadi kita tidak memilih untuk langsung mengarah masuk di topik. Ini bisa kita edit. Klik tanda titik 3 sebelah kanan, kemudian klik edit. Nah, ini dikirim untuk semua siswa. Kemudian
sekarang tadi sudah saya sampaikan bahwa agar setiap konten atau isi daripada topik-topik yang kita mau buat itu langsung mengarah dan masuk ke topiknya, maka kita harus pilih yang ini, topik kemudian kita masuk di sini tugas atau latihan ya, supaya dia langsung mengarah ke topik tugas atau latihan itu. Kemudian di sini poinnya, ini kan poinnya 100 ya, tidak usah kita rubah ini. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, tenggat waktunya. Tenggat waktunya ini maksudnya sampai kapan, tanggal berapa atau sampai jam berapa dikerjakan oleh peserta didik kita. Nah, tenggat waktu ini kita klik. Di sini masih tidak ada tenggat waktu. Kita klik yang ini lagi, tidak ada batas waktu, kita klik. Kemudian muncul tampilan kalender ini. Misalnya ini adalah hari apa ya? Hari Sabtu ini ya. Ya, anggaplah misalnya ini kayaknya tidak cocok setelan kalenderku di sini. Sini sudah tanggal 12. Anggap misalnya kita berikan tugas ini sampai tanggal 15 ke peserta didik kita. Maka kita pilihlah tanggal 15. Sudah muncul di sini. Kemudian waktunya kita klik juga. Kita mau batasi sampai jam berapa? Di sini 23.59, artinya sebelum jam 12 malam di tanggal 15 April itu. Jika misalnya kita ingin memberikan durasi waktu. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak ingin membatasi penugasan itu, maka cukup begini saja. Tidak ada batas waktu. Jadi kapanpun anak-anak kita kumpul, anak-anak kita mengakses, itu masih bisa diakses. Karena tidak ada batas waktunya. Tapi ketika kita berikan tenggat waktu di sini, misalnya sampai tanggal 16, kemudian di sini jamnya misalnya 23.59, maka begitu lewat 23.59 di tanggal 16 ini, peserta didik kita sudah tidak bisa lagi mengakses, tidak bisa lagi mengerjakan untuk kemudian dikirim kembali ke kita. Seperti itu. Kemudian ini rubrik kita lewati saja. Kemudian kita simpan. Jangan lupa disimpan. Nah, ini soal yang kita buat tadi tidak berada di atas sini lagi, tapi dia sudah langsung mengarah ke topiknya, tugas atau latihan soal. Ini sudah langsung masuk di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk tugas kelas. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita masuk ke ini menu tugas kelas. Sudah ya semua. Tinggal tambahkan topik-topiknya ini ke bawah sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi fleksibel saja. Kita lanjut ke menu anggota. Di menu anggota ini yang paling penting sebenarnya. Tadi kita sudah mengelola kelas di tugas kelas ini. Setelah kelas kita siap, semua kita siapkan materinya, kemudian tugas-tugasnya, video pembelajaran dan seterusnya, maka yang paling penting adalah ini, anggota. Anggota ini adalah untuk menambahkan atau mengundang peserta didik kita ke dalam kelas. Ada dua cara mengundang siswa. Salah satu cara yang sudah saya sampaikan tadi di awal adalah dengan memberikan kode kelas kepada peserta didik. Bisa juga dengan menggunakan email. Kita masuk di sini. Jadi ini bisa mungkin Bapak dan Ibu baca, undang siswa atau berikan kode ke kelas kepada mereka. Nah, kalau kita mau mengundang mereka dengan menggunakan kode, tinggal kode ini saja kita copy, kemudian share ke grup WA anak-anak kita. Sehingga mereka tinggal masuk ke sini. Nah, sekarang kita mencoba mengundang mereka dengan menggunakan email. Kita klik tanda ini, gambar orang, undang siswa. Nah, silahkan ketikkan nama emailnya mereka.
jika Bapak dan Ibu ingin mengundang mereka dengan menggunakan mail. Nah, sekarang misalnya saya ingin mengundang, ini misal saja ya. Nah, ini sudah langsung muncul di bagian bawah alamat email peserta didik kita yang kita undang. Klik yang ini, kemudian klik undang. Nah, bisa diperhatikan ini Bapak dan Ibu, ini tulisan daripada email tadi itu masih buram, masih kabur ya, belum jelas. Nah, ini seperti ini tulisannya masih buram, masih kabur karena undangan kita itu masih menunggu konfirmasi daripada peserta didik yang kita undang. Jadi peserta didik kita itu harus melihat di emailnya mereka. Contoh misalnya begini, ini saya berperan sebagai siswa sekarang. Ini ya, saya buka tab baru. Ini email yang saya gunakan tadi sebagai siswa. Jadi saya berperan sebagai siswa sekarang Bapak dan Ibu. Saya mau melihat undangan yang masuk email saya. Ini saya buka email saya, Gmail tentunya. Jadi kita harus punya akun Gmail ya, karena ini Google Classroom. Nah ini Bapak dan Ibu, ini undangan dari guru saya. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Kalau di HP Bapak dan Ibu, HP anak-anak kita itu muncul tampilan seperti ini juga. Jadi di sini nanti muncul sapaan itu, halo misalnya Pak Juniwan, ini Pak Guru ini misalnya Pak Samsir Mampilawang mengundang Anda ke kelasnya, kelas 71 semester genap. Tinggal siswa kita klik ini, gabung. Nah, setelah diklik gabung, maka silakan lihat. Tunggu dulu sebentar. Ini masih buram ya, masih kabur tulisannya. Coba kita cek kembali. Ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya peserta didik kita sudah mengkonfirmasi, maka ini akan berubah menjadi berwarna hitam gelap ya, menjadi warna terang ya tulisannya. Tapi ini belum ini juga ya. Beberapa saat dulu. Ya seperti itu saja mungkin Bapak dan Ibu ya. Ini saya sudah mencoba belum
Yang jelas prosesnya seperti itu. Atau mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin mencoba untuk bergabung masuk ke dalam kelas ini. Bisa dicoba bergabung masuk di kelas ini. Kita masuknya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, kirim saja di WA kodenya. Oke. Tunggu. Ya, silakan teman-teman. Oke. Tapi pastikan dulu sudah kita download aplikasi Google Classroom di HP tadi. Kelas kita dibanding ketika kita memanggil mereka ke dalam kelas dengan mengundang menggunakan email. Gitu. Saya kira seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian ini juga Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjut, jika misalnya ada kita mengajar di beberapa kelas, kemudian ada siswa yang salah masuk kelas, atau kita juga mengundangnya salah masuk kelas, kita bisa mengeluarkan siswa itu. Misalnya ini ya, kita klik ini, kemudian tindakan ini, keluarkan. Jika misalnya Bapak dan Ibu salah mengundang atau ada siswa kita yang kesasar di kelas yang sebenarnya, nah, kita tinggal centang saja nama mereka. Ini misalnya Bu Nur Kamila, nah, klik tindakan, kemudian keluarkan. Klik keluarkan, maka itu akan keluar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian di menu terakhir kita masuk di nilai. Nilai peserta didik kita itu akan muncul di sini. Jadi semua siswa kita yang tergabung di kelas itu sudah akan muncul namanya di sini. Bapak dan Ibu, ini tadi baru ada satu penugasan yang kita berikan, tugas bab 8. Itu ada di sini. Ini belum ada yang menyerahkan. Tadi sudah diberikan kepada 2 orang. Ini 2 orang ini diberikan kepada 2 orang ini karena baru ada 2 orang yang gabung ke dalam kelas kita. Jadi jumlah yang ada di sini itu tergantung pada seberapa jumlah siswa yang sudah bergabung di kelas. Kemudian diserahkan ini, nah ini tergantung ada berapa siswa yang telah kita periksa tugasnya. Nah, kita bisa klik ini, misalnya Bapak dan Ibu tadi bisa mungkin Bu Jumriati dengan Bu Nur Kamila bisa klik tadi, Bu Jum dengan Bu Nur Kamila bisa masuk di sini di tugas kelas, masuk di tugas kelas, kemudian coba klik tugas bab 8. Yang lain belum bisa mengerjakan soal ini karena belum bergabung di kelas. Jadi hanya Bu Jumriati dengan Bu Nur Kamila yang bisa mengerjakan soal ini. Kodenya dulu, Pak. Ya. Silakan dikerjakan ini. Silakan Bu Jum, dikerja dulu itu Bu Jum. Nah, tulis nama di sini misalnya. Ya, kita klik saja. Ya.
saja, kan ada di anunya situ pilihannya. Ada pilihan di situ. Klik saja pilihan. Kelas 8 di situ yang pilihanku kelas 8. Ini, Tabe, kita lihat. Iya. Ini ada beberapa pilihan, 81, 82, 83, 84. Oh, sembarang begitu. Enggak, 81-nya kita pilih karena kelas 81 tadi saya buat. Oh iya. Iya. Kalau sudah nih. Berikutnya. Klik berikutnya. Kemudian jawab lagi. Coba jawab saja. Kemudian jangan lupa kirim. Nah, bisa dilihat skornya. Nah, ini dapat 100 ini. Benar semua. Nah, kita bisa melihat skornya. Nah, ini sudah ada 3 orang yang bergabung lagi. Kita bisa melihat nilainya di sini, Bapak dan Ibu. Bapak Aris juga sudah masuk ya. Pak Aris. Tadi Bu Nur Kamila. Nah, di sini misalnya Bu Nur Kamila tadi itu dapatnya 100 ya. Misalnya Bu Jum dapat berapa Bu Jum? Ini bisa kita kembalikan ya? Halo? Misalnya Bu Jum dapat 100 misalnya ya. Pak Aris misalnya dapat, ini kan hanya 2 pilihan ini karena ada 100, ada 2 nomor saja antara 50 dan 100 misalnya kan. Ini. Nah, sekarang ini misalnya halo. Nah, ini kita sudah tulis semua kan nilainya anak kita. Jadi ini kita input secara manual di sini. Di rekapnya. Nah, sekarang di sini kita bisa klik kembalikan. Kita kembalikan ini maksudnya agar nilai yang diperoleh oleh siswa kita itu kemudian dapat dilihat kembali. Nah, kemudian di sini bisa kita berikan komentar. Tingkatkan misalnya, tingkatkan cara belajarnya. Misalnya ya, ini contoh saja. Nah, keluar rumah. ya jangan keluar rumah. Daun. Nah, ini. Keluar rumah. Nah, bisa dilihat Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat bandingkan antara yang di nilai yang dinamanya Pak Aris dengan nilai 2 orang yang di bawah. Yang di bawah itu masih dalam bentuk draft karena itu belum dikembalikan ke peserta didik. Nah, kita klik kembalikan. Kembalikan. Nah, selamat misalnya ya. Selamat lebih giat lagi misalnya kan. Klik kembalikan, maka akan sama dengan yang di tempatnya Pak Aris tadi di atas. Oh, ini Bu Jum belum mengirim ini Bu Jum. Belum, karena ini masih ada tertulis belum diserahkan. Pak Aris tadi sudah. Aman Pak Aris. Nah, Bu Jum dengan Bu Nur Kamila ini belum. Tidak aman karena 0. Iya. Tapi sudah dikirim tadi kan? Nah, seperti ini seterusnya. Pak Sumantri sudah masuk lagi. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Akan semakin banyak bertambah sesuai dengan jumlah peserta didik kita. Jadi kita explore saja. Nanti kita diskusinya lewat WA saja kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas. Dan saya kira di
tutorial yang saya kirim di YouTube itu mungkin paling tidak setidaknya bisa sedikit membantu kita jika ada kendala-kendala. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu, dieksplor saja. Sambil kita mungkin berdiskusi jika ada hal-hal yang kurang jelas, karena sebentar masih ada sesi. Atau bagaimana kini? Halo? Saya kira untuk sesi ini terkait dengan bagaimana mengelola kelas di Google Classroom ini, silahkan Bapak dan Ibu kita diskusinya di WA saja, karena mungkin Bapak dan Ibu akan mendapatkan kendala pada saat sudah mulai melakukan pengelolaan di Google Classroom ini. Karena sebentar jika misalnya memang Bapak dan Ibu masih berkenan, kita masih lanjut ke sesi berikutnya untuk pembuatan room di Zoom. Karena tidak terlalu lama kayaknya ini kalau untuk pembuatan room di Zoom. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Jun. Selanjutnya teman-teman, apakah kita setuju kita masih dalam kita coba membuat tadi di sini Jelas suaranya Pak. Ini mana? Kalem lagi Pak Jun ini. Jelas Pak Juniwan. Oh, tabe. Sudah terdengar? Ya, mantap. Halo. Wah, keras nih. Oh ya, halo. Ya, saya ulang teman-teman. Bangsat. Yang ini yang bagi bangsa ini. Ya, tapi teman-teman, saya ulang lagi. Jika tadi ada yang terlambat bergabung pada saat materi telah berlangsung ataupun ada kendala yang dihadapi tadi, bisa langsung bertanya di grup atau langsung di Japri Pak Ketua, ataupun bisa langsung mengunjungi YouTube dari Pak Ketua, yaitu nama Samsema Pelawang, karena di situ tersedia tutorialnya. Selanjutnya teman-teman, apakah masih bisa kita lanjutkan? Untuk pembuatan ruang dikasih Zoom-nya? Iya. Kita langsung lanjut ya? Bisa? Atau Lanjut ya. bagaimana Kak? Ya, sambil dinikmati snacknya teman-teman, silakan. Ada snacknya. Kalau teman-teman mau lanjut, berapa orang pagi ini Kak di dalam? Tanya. 16. 16. Lanjut. Lanjut saja. Pas tuh. Tolong teman-teman diaktifkan kembali Atau videonya. kayaknya ini kita mami Masih muncul bapak-bapak. videonya. Halo. Kayaknya ibu-ibu ini pergi semua yang di dapur ini. Iya, ada bunyi-bunyi ku dengar. Atau bagaimana Kak, kita lanjut sebentar?